Semua orang mengira pria tua itu sudah jatuh miskin. Pak Darmawan yang dulu dielu-elukan sebagai miliarder, kini berjalan tertatih di pinggir jalan dengan pakaian lusuh. Anak kandungnya sendiri menutup pintu rumah, menandunya menghina tanpa rasa kasihan. Tak ada yang tahu, kejatuhan itu hanyalah topeng. Di balik wajah lelah dan tubuh renta, tersimpan rahasia besar yang akan menghancurkan keserakahan dan membuka wajah asli keluarganya. Saat kebenaran terungkap, penyesalan sudah tak lagi berarti. Nama Pak Darmawan pernah berdiri di puncak dunia. Ia dikenal sebagai miliarder properti dengan ratusan gedung, ribuan karyawan, dan kekayaan yang tak pernah habis dihitung. Setiap langkahnya dikawal, setiap ucapannya dihormati. Undangan bisnis datang tanpa henti, dan keluarganya hidup dalam kemewahan yang tak pernah mereka pertanyakan asalnya. Namun semua itu berubah hanya dalam hitungan hari. Pagi itu, berita tentang kebangkrutan perusahaan Darmawan Group menyebar cepat. Media memberitakan penyitaan aset, gugatan investor, dan rekening yang dibekukan. Nama besar itu tiba-tiba jatuh ke lumpur. Telepon Pak Darmawan tak lagi berdering. Pesan-pesan tak lagi dibalas. Orang-orang yang dulu memanggilnya Bapak, kini pura-pura tak mengenalinya. Di rumah megahnya suasana terasa asing. Lukisan mahal masih tergantung, tapi kehangatan menghilang. Anak sulungnya Raka sibuk dengan ponsel, wajahnya tegang. Tak ada satupun yang bertanya apakah berita itu benar atau bagaimana kondisi ayah mereka. Pak Darmawan hanya diam, menatap keluarga yang ia besarkan dengan kerja keras puluhan tahun. Sore harinya, ia mengemas pakaian seadanya ke dalam tas tua. Tak ada barang berharga yang ia bawa. Saat melangkah keluar, tak satupun yang mencoba menahannya. Pintu rumah tertutup perlahan, seolah menutup seluruh masa hidupnya. Di halaman, Pak Darmawan berhenti sejenak, menarik napas panjang. Air matanya jatuh tanpa suara. Namun tak seorang pun tahu, kejatuhan ini bukan akhir. Semua telah ia rencanakan dengan matang. Kebangkrutan itu hanyalah topeng. Harta dan perusahaan masih aman, tersembunyi dari mata yang tamak. Hari itu, Pak Darmawan memulai ujian terbesar dalam hidupnya. Bukan untuk dunia, melainkan untuk darah dagingnya sendiri. Dengan langkah tertatih, ia berjalan meninggalkan rumah mewah yang dulu penuh tawa. Di balik wajah renta dan pakaian sederhana, tersimpan tekad kuat untuk melihat siapa yang benar-benar mencintainya tanpa harta. Jangan berhenti di sini. Bab 2 akan membuka luka terdalam saat seorang ayah dihina oleh anaknya sendiri. Hujan rintik mulai turun ketika Pak Darmawan berdiri di depan pagar rumah Raka. Rumah itu dibelinya dengan jerih payah bertahun-tahun, hadiah untuk anak sulung yang ia banggakan. Kini pagar besi tinggi itu terasa seperti tembok pemisah antara ayah dan anak. Dengan tangan gemetar, Pak Darmawan menekan bel. Detiknya terasa panjang, seperti menunggu penghakiman. Pintu terbuka. Raka muncul. Raut wajahnya berubah saat melihat ayahnya berdiri dengan pakaian lusuh dan tas tua di tangan. Tatapan terkejut itu cepat berganti dengan rasa tidak nyaman. "Ayah kenapa kesini?" tanyanya datar, tanpa mempersilahkan masuk. Dari balik pintu, istrinya ikut mengintip. Alisnya terangkat sinis. Pak Darmawan mencoba tersenyum. Ia berkata pelan bahwa ia hanya ingin menumpang beberapa hari, sekadar berteduh. Belum selesai berbicara, menantunya menyela dengan nada tajam. "Kami juga lagi susah, jangan bawa masalah ke rumah ini." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari hujan yang membasahi pundaknya. Raka hanya terdiam, tak membela, tak menentang.
Di ruang tamu, kemewahan masih terpajang. Sofa empuk, TV besar, dan foto keluarga tersenyum di dinding. Ironisnya, semua itu terasa dingin. Pak Darmawan berdiri canggung, seperti orang asing di rumah yang ia bangun dari nol. Ia berharap ada secuil empati, satu kalimat penenang. Namun yang ia terima hanyalah sindiran tentang beban dan malu. Akhirnya Raka berkata pelan namun tegas, "Ayah harus mandiri, kami nggak bisa bantu." Kalimat itu membuat dada Pak Darmawan sesak. Ia menunduk, menahan air mata, lalu melangkah pergi tanpa berkata apapun. Pintu kembali tertutup, kali ini dengan bunyi yang lebih keras. Di luar, hujan turun semakin deras. Pak Darmawan berjalan tertatih di trotoar, basah dan sendirian. Bukan kemiskinan yang paling menyakitkan hari itu, melainkan kenyataan bahwa darah dagingnya sendiri memilih harta dan gengsi daripada seorang ayah. Malam pertama Pak Darmawan di jalanan terasa panjang dan dingin. Hujan yang belum benar-benar berhenti membuat aspal berkilau, sementara lampu kota memantulkan bayangan hidup yang tak lagi ia miliki. Ia duduk di bawah kanopi toko yang sudah tutup, memeluk tas tua satu-satunya harta yang tersisa. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena udara malam, tetapi karena kenyataan pahit yang baru saja ia alami. Beberapa jam sebelumnya, ia masih seorang ayah yang berharap dipeluk anaknya. Kini, ia hanya seorang pria tua yang dihindari orang-orang. Pejalan kaki melintas tanpa menoleh. Sebagian memandangnya dengan curiga. Pak Darmawan menunduk, menelan harga diri yang dulu begitu tinggi. Ia belajar bahwa di jalanan, manusia tak dinilai dari siapa dirinya dulu, melainkan dari penampilan hari ini. Saat rasa lapar mulai menggerogoti, seorang pemulung tua duduk tak jauh darinya. Wajahnya penuh keriput, pakaiannya kotor, tapi matanya hangat. Tanpa banyak bicara, pemulung itu menyodorkan sebungkus nasi sisa warung. Pak Darmawan ragu sejenak, lalu menerimanya dengan tangan gemetar. Suapan pertama membuat matanya berkaca-kaca, bukan karena rasa, melainkan karena kebaikan yang datang dari orang yang bahkan tak mengenalnya. Hari-hari berikutnya, Pak Darmawan mulai mengenal ritme jalanan. Bangun sebelum matahari terbit, mencari tempat teduh, dan berbagi cerita dengan mereka yang senasib. Ia melihat bagaimana orang-orang yang tak punya apa-apa justru saling menjaga. Seorang ibu penjual kopi memberi minum gratis. Seorang anak kecil tersenyum tanpa prasangka. Semua hal kecil itu menghantam nuraninya. Di balik semua penderitaan, Pak Darmawan diam-diam mengamati. Ia mencatat sikap orang-orang, mengingat wajah yang menghina dan tangan yang menolong. Setiap malam, ia merenung tentang arti kekayaan yang sesungguhnya. Hartanya masih aman, rencananya masih berjalan, namun hatinya mulai berubah. Ia sadar, ujian ini bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Di bawah langit malam yang kelabu, Pak Darmawan menatap bintang samar dan berjanji pada diri sendiri. Kebenaran akan terungkap pada waktunya. Ikuti bab 4, saat rencana rahasia mulai dijalankan dan pengkhianatan terbuka satu persatu. Setelah berminggu-minggu hidup di jalanan, Pak Darmawan merasa waktunya hampir tiba. Tubuhnya memang lelah, namun pikirannya justru semakin jernih. Dari bangku taman tempat ia sering duduk, ia menatap gedung-gedung tinggi miliknya yang menjulang angkuh. Tak seorang pun tahu, di balik pakaian lusuh itu, ia masih memegang kendali atas segalanya. Suatu pagi, seorang pria rapi mendekatinya dengan langkah hati-hati. Dialah Arif, pengacara kepercayaan Pak Darmawan selama puluhan tahun. Tanpa menarik perhatian, Arif menyelipkan ponsel dan sebuah amplop kecil. Di dalamnya tersimpan bukti bahwa seluruh aset Pak Darmawan aman, dialihkan atas nama yayasan rahasia sesuai rencana. Ujian hampir selesai. Lewat Arif, undangan resmi dikirimkan kepada seluruh anak dan keluarga besarnya.
Alasannya sederhana, pembagian sisa harta terakhir Pak Darmawan. Undangan itu membuat Raka dan istrinya kembali bersemangat. Wajah yang dulu dingin berubah ramah. Suara yang dulu tajam kini penuh basa-basi. Mereka yakin selalu ada sisa kekayaan yang bisa diperebutkan. Sementara itu, Pak Darmawan bersiap. Ia membersihkan diri, mengganti pakaian sederhana yang masih mencerminkan kesahajaannya. Di hadapan cermin, ia melihat sosok pria tua yang telah belajar banyak dari jalanan. Setiap hinaan, setiap penolakan, semuanya telah terekam rapi, baik di ingatan maupun dalam dokumen. Hari pertemuan tiba. Di ruang pertemuan yang tenang, keluarga berkumpul dengan senyum penuh harap. Raka duduk paling depan, matanya berbinar menunggu giliran. Tak seorang pun menyadari, hari itu bukan tentang harta, melainkan tentang kebenaran. Pak Darmawan melangkah masuk dengan tenang. Tatapannya tajam, namun penuh makna. Ia berdiri di hadapan mereka, menatap satu persatu wajah yang dulu meninggalkannya. Dalam diam, ia tahu, setelah pintu ini dibuka, tak ada lagi jalan kembali. Ruangan itu mendadak sunyi saat Pak Darmawan berdiri di depan meja panjang. Sorot lampu membuat wajah tuanya terlihat jelas, tenang, namun penuh wibawa. Semua mata tertuju padanya. Raka dan istrinya duduk tegak, berusaha menampilkan senyum terbaik, berharap masih ada harta yang bisa mereka raih. Tak ada yang menyadari bahwa hari itu adalah akhir dari sandiwara mereka sendiri. Pak Darmawan membuka map coklat di tangannya. Dengan suara pelan namun tegas, ia mulai berbicara. Sebelum pembagian apapun, ada satu hal yang harus kalian dengar. Isyarat kecil membuat Arif menyalakan layar di belakangnya. Rekaman demi rekaman diputar. Kata-kata hina, tatapan jijik, pintu yang ditutup perlahan, semuanya terpampang jelas di hadapan keluarga. Wajah Raka pucat. Istrinya gemetar, berusaha berdalih. Namun tak ada lagi ruang untuk berbohong. Pak Darmawan menatap mereka tanpa amarah, hanya kekecewaan yang dalam. Ia lalu mengungkapkan kebenaran. Perusahaannya tak pernah bangkrut. Semua aset aman di bawah yayasan yang ia dirikan jauh sebelum ujian dimulai. Ujian untuk melihat siapa yang bertahan bukan karena harta, melainkan karena cinta. Dengan tangan mantap, Pak Darmawan menyerahkan seluruh hak pengelolaan harta pada anak bungsunya, Maya. Satu-satunya yang diam-diam pernah mengirim bantuan tanpa menuntut balasan. Bahkan tanpa tahu ayahnya masih hidup sederhana. Tangis Maya pecah. Raka terduduk lemas, menyadari bahwa keserakahannya telah menutup masa depannya sendiri. Sebelum meninggalkan ruangan, Pak Darmawan mengucapkan kalimat terakhir. Harta hanya alat. Jika hati sudah rusak, sebesar apapun kekayaan tak akan menyelamatkanmu. Ia melangkah pergi dengan kepala tegak. Bukan sebagai miliarder, tetapi sebagai manusia yang telah menemukan makna hidupnya kembali. Jadi, jangan menilai seseorang dari hartanya. Kekayaan bisa hilang, jabatan bisa runtuh, tetapi sikap dan hati akan selalu terlihat saat semuanya lenyap. Hormatilah orang tua dan sesama, karena ujian kehidupan sering datang tanpa peringatan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, follow, dan share. Karena bisa jadi, cerita ini adalah cermin dari dunia nyata yang sering kita abaikan.